Memang di Jakarta Utara itu totalnya yang akan melakukan pemungutan suara lanjutan istilahnya. Itu di hari Sabtu besok. Ya, di hari Sabtu tanggal 24 Februari itu ada total 18 TPS. Di Jakarta Utara. Jakarta Utara. Apakah misalnya sebelum pemilu itu kan ada yang bagi-bagi minyak goreng, mungkin membagi uang, membagi sembako, yang itu dilarang oleh peraturan. Nah, apakah itu juga sebenarnya termasuk dalam unsur kecurangan, atau kecurangan itu hanya soal perselisihan hasil suara aja? Nah, kalau misalkan itu bisa dibuktikan di Bawaslu ya. Tentu ada konsekuensi yang sangat berat sebenarnya. Karena pasangan calon itu bisa didiskualifikasi dengan catatan itu terbukti. Money politik terbuka ya. Terus pembagian minyak goreng di mana-mana gitu. Itu Bawaslu-nya kesannya kok diam aja gitu. Sedangkan kalau orang melakukan pertemuan yang 15 orang di kampung-kampung, itu Bawaslu-nya datang moto-moto, terus memberikan surat imbauan. Padahal seharusnya kan hal yang begitu ya harusnya dilakukan oleh para caleg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Politik Taktis Rio Capella. Hari ini kita masih di Malakatos. Kita undang ini tokoh yang penting dalam pemilu kali ini, yaitu anggota Bawaslu, yaitu saudara saya Beni Sabdo. Selamat sore Mas Beni. Selamat sore Bang Rio. Ya, selamat datang Mas Beni. Terima kasih. Ini kita ngobrol-ngobrol soal pemilu hari ini. Ini selama jadi Bawaslu ada nggak laporan soal kecurangan di DKI ini, Mas Beni? Ya, pertama mengucapkan terima kasih nih sudah diundang sama Bang Rio pada sore hari ini. Ya, sama-sama Mas. Bawaslu itu sebagai pengawas pemilu itu memang punya tugas mengawasi setiap tahapan pemilu. Kami punya 3 senjata sebenarnya itu yang kita sebut sebagai trisula pengawasan. Fungsi pencegahan, fungsi penindakan, dan pendidikan pengawas partisipatif. Nah, selama tahapan pungut hitung ini sudah kita lewati ya, tanggal 14 Februari yang lalu, kami menerjunkan ada 30.766 pengawas TPS kami yang mengawasi di setiap TPS di DKI Jakarta. Ya, itu di setiap TPS ada orangnya? Ada pengawas kami, namanya pengawas TPS. Gitu ya. Nah, memang ada problem yang di luar kehendak manusia gitu ya. Jakarta itu sepanjang tanggal 13 Februari malam itu kan hujan deras. Sehingga di 14 paginya itu banyak TPS-TPS kita itu yang terendam air. Tuh, kena banjir. Banjir juga. Nah, sehingga pemungutan suara pada tanggal 14 Februari yang lalu itu tidak semuanya berjalan dengan lancar gitu ya. Ada yang jam 9 baru mulai, ada yang jam 10 juga. Bahkan ada yang tidak bisa melakukan pencoblosan di hari itu. Memang kondisi banjir itu yang tidak memungkinkan orang melakukan pungut hitung di lokasi TPS gitu ya. Nah, per hari ini di Bawaslu DKI Jakarta sudah masuk 2 laporan. Yang pertama itu laporan dari caleg Gerindra, Dapil Jakarta Pusat, itu soal pergeseran suara. Itu DPR RI apa DPRD? DPRD. Provinsi. Oh, Provinsi ya. Yang kedua itu dari tim 01. Tim 01 itu melaporkan soal Sirekap ini ya, yang sekarang lagi rame gitu ya. Sirekap ini memang menjadi isu yang sangat trending topik lah ya di hari-hari ini, dan tim 01 DKI Jakarta, tim hukumnya sudah melaporkan kepada Bawaslu DKI Jakarta. Nah, 2 laporan ini sedang kita lakukan kajian. Tentu nanti akan kita tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan gitu ya. Jadi dua kejadian penting itu yang hari ini masuk ke Bawaslu DKI. Betul.
yang secara resmi ya. gitu ya Bang, masuk. Ya. Itu tadi yang menarik kena banjir. Ya kena banjir dan akan ada pemilu ulang atau pemilu lanjutan. Itu berapa Betul. TPS, Mas? Nah, memang di Jakarta Utara itu totalnya yang akan melakukan pemungutan suara lanjutan istilahnya. Itu di hari Sabtu besok. Ya. Di hari Sabtu tanggal 24 Februari itu ada total 18 TPS. Di Jakarta Utara. Jakarta Utara. Kalau didetailkan itu di Kelapa Gading, di Pegangsaan 2 itu ada 5 TPS. Di Tanjung Priok, di Sunterjaya ada 12 TPS. Ya. Dan di Pademangan Barat itu ada 1 TPS. Nah, kalau yang di Pademangan Barat ini sebenarnya kekurangan kertas suara di pileg. Bukan karena banjir? Bukan. Okay. Nah, ini kekurangan kertas suara di pileg. Memang ada 137 kertas suara yang kurang. Memang kurang dari awal atau kebanyakan yang datang? Kurang dari awal ini. Oh, kurang dari awal. Ya, jadi dari awal memang sudah kurang dan ketika orang datang ke TPS akhirnya kan tidak bisa mendapatkan surat suara khusus untuk DPR RI-nya. Oh, khusus DPR RI. Khusus DPR RI gitu. Oh. Maka memang nggak dihitung sebelumnya? Apa sudah tahu bahwa ini kurang gitu? Nah, sebenarnya di KPPS kan mestinya itu dihitung ya. Dihitung. Kalau misalkan ada kurang kertas suara kan itu bisa segera dikomunikasikan. Ya, bisa diambilkan dari daerah lain. Misalkan TPS lain atau misalkan diarahkan misalkan ke TPS terdekat. Hanya memang kan kondisi lapangan kan kerap kali berbeda gitu ya. Artinya KPPS sendiri kan menghadapi situasi yang crowded dan seterusnya sehingga itu tidak sempat terkomunikasikan. Khusus di sana hanya DPR RI saja yang diulang. Betul. Karena kurang kertas. Tapi yang kertas suaranya kurang. Kalau yang di Tanjung Priok dan di Kelapa Gading itu memang banjir. Ya, berarti kan mulai dari DPRD provinsi sampai presiden diulang semua prosesnya. Betul. Istilahnya itu pemilu lanjutan itu ya. Tapi yang tadi kertas kurang itu hanya DPR RI yang diulang. Apa Betul. diulang semua lagi? Tidak, khusus DPR RI-nya. Karena yang masuk yang sudah datang ke TPS itu kan sudah ada datanya. Nah, di data hanya mereka tidak mendapatkan kertas suara untuk DPR RI. Sehingga hanya mencoblos untuk presiden, DPRD dan DPD. Sehingga yang DPR RI-nya kan tidak mendapatkan surat suaranya. Ada yang dapat, ada yang enggak gitu. Ya, betul. Oh, yang nggak dapat? Yang nggak dapat ada 137 orang. Nah, ini banyak soalnya itu. Ya separuh lebih gitu ya. Karena rata-rata kan 250 pemilih ya itu ya. Tapi hari Sabtu itu apakah mereka masih mau datang? 137 orang itu tuh hanya milih DPR kira-kira? Kami sudah berkoordinasi dengan KPU DKI Jakarta. Ya, secara teknis sudah disiapkan semuanya. Nanti juga akan dikirimkan undangannya. Khusus orang. Ya, kan itu sudah ada datanya, akan dikirimkan ulang. Tentu dalam memilih di dalam konsep pemilu kita itu kan tidak diwajibkan ya. Artinya tidak bisa memaksa orang untuk datang kembali ke TPS. Tapi secara mekanisme KPU sudah kami minta untuk mengirimkan undangan kembali kepada pemilih. Betul. Oke. Sekarang gini Mas, ini kan banyak orang bicara tentang isu kecurangan, kecurangan pemilu dan sebagainya. Kemudian soal Sirekap yang bermasalah, sebagian orang menganggap bermasalah. Presiden sudah ngomong nggak usah bengak-bengok lah soal itu. Kalau memang ada masalah lapor ke Bawaslu, ya kan? Nah sekarang kita mau tanya nih sama Mas Benny, itu kira-kira yang bisa membatalkan pemilu itu kecurangan pada hari pemilih, hari mencoblos, atau apa yang dimaksud kriteria kecurangan yang diteriakan? Apakah misalnya sebelum pemilu itu kan ada yang bagi-bagi minyak goreng, mungkin membagi uang, membagi sembako yang itu dilarang oleh peraturan. Nah, apakah itu juga sebenarnya termasuk dalam unsur kecurangan atau kecurangan itu hanya soal perselisihan hasil suara aja? Gitu, Bang. Iya,
tentu menjawabnya ini harus saya urai dulu gitu ya, supaya apa aja kecurangan ya itu? menjadi jelas gitu ya. Dalam konteks kecurangan ya, Bawaslu itu kan punya kewenangan dalam dalam hal penindakan. Ya. Nah, kalau misalkan yang dituduhkan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif, tentu ini kaitannya sebenarnya masuknya ke dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM. Nah, benar yang disampaikan Bang Rio dalam konteks dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM itu kan yang mau diungkap itu kan soal politik uang sebenarnya kan itu. Tapi itu harus memenuhi unsur TSM-nya kan itu. Nah, kalau misalkan itu bisa dibuktikan gitu, di Bawaslu ya. Tentu ada konsekuensi yang sangat berat sebenarnya. Karena pasangan calon itu bisa didiskualifikasi dengan catatan itu terbukti. Dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM-nya kan itu ya. Nah, karena kalau kita ngomong secara terstruktur, ini kan harus melibatkan struktur ya. Baik itu aparat ya kan, kekuasaan dan juga struktur misalkan di dalam penyelenggara pemilu sendiri. Lalu misalkan soal terstruktur sistematis ya. Sistematis ini kan dilakukan dengan perencanaan yang matang itu ya. Artinya bukan dilakukan secara sporadis. Ya, ini memang benar-benar direncanakan secara matang dan itu sudah ada kalkulasi ya kan, sehingga itu dinamakan sistematis. Nah, masif ini kan ukurannya adalah menyebar di banyak tempat. Nah, secara kuantitatif itu kan 50 minimal 50 plus 1 kan gitu ya. Nah, itu kan misalkan di Indonesia ada 38 provinsi sekarang. Berarti kan minimal harus di 50% plus 1 kan gitu ya. Nah, itu kan 25 provinsi lah kira-kira gitu. Betul. Harus di breakdown lagi di tingkat kabupaten kota. Misalkan kabupaten kotanya kan ada 520-an lah. 514 kabupaten kota. Nah, itu kan juga harus dilakukan setengah juga. Ya, itu harus dibuktikan secara kuantitatif karena masif itu kan ukurannya adalah 50% plus 1. Nah, itu dalam konteks pelanggaran administratif yang TSM. Nah, kalau yang soal Sirekap, memang pengalaman kami di lapangan, kebetulan saya ini kan sampai sekarang masih keliling ini, mengawasi di rekapitulasi tingkat kecamatan. Ya, PPK sedang sidang. Betul, ini di PPK masih dilakukan proses rekapitulasi tersebut. Ya. Saya setidak-tidaknya sudah melakukan pengawasan di Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. Memang dalam proses rekapitulasi yang manual itu kan mengoreksi data yang di Sirekap yang memang rata-rata menggelembung. Baik itu untuk pilpresnya maupun untuk pileknya, Bang. Misalkan contoh teknisnya ya. Misalkan di dalam C hasil, yang plano itu yang gede, itu kan kalau tidak ada suaranya kan dikasih huruf X, disilang. Nah, supaya orang mudah mengidentifikasi kan itu ya. Tapi ketika itu di-upload di dalam Sirekap oleh KPPS, itu terbacanya bisa jadi angka 8, bisa jadi angka 0. Ketika di-scan. Ketika di-upload di dalam Sirekap. Kan KPPS sekarang itu kan diwajibkan oleh KPU setelah penghitungan suara selesai, mereka harus memfoto dan mengupload di sistem Sirekap tersebut. Nah, ketika itu dibaca oleh sistem Sirekap, itu yang harusnya X itu menjadi angka 8, ada yang menjadi 6. Makanya kebanyakan kan angkanya jadi 800, 500 gitu ya. Padahal setelah nanti direkap di rekap manual. PPK manual itu akan terkoreksi semua. Ternyata misalkan contoh. Misalkan partai buruh gitu ya. Nah, itu angkanya di dalam Sirekap 800 gitu ya. Ketika dilakukan rekapitulasi manual itu jadi 0. Memang yang ada di C hasil plano yang gede itu memang cuman X kan 0 kan itu. Tidak ada angkanya gitu. Nah, ini yang menjadi problem Sirekap hari ini. Ya, sehingga perlu memang dari KPU itu
apa ya, membenahi ya secara sistem, meskipun sekarang sudah berjalan, kan gitu. Dari sisi sistem sebenarnya Sirekap ini kan membantu publik ya, membantu publik untuk ikut mengontrol suara. Hari ini berapa, besok berapa, kan gitu. Hanya memang yang menjadi permasalahan ketika diupload dari KPPS itu kan tidak terbaca oleh Sirekap dengan secara mungkin apa? Fotonya Secara kurang valid. Jelas gitu. Atau apa itu kok bisa harusnya kan apa yang dipoto itu yang terekap dengan sendirinya secara sistematis. Iya, sebenarnya kalau kita ngomong dalam konteks idealnya kan seperti itu. Hanya yang terjadi ketika kita mengawasi di rekapitulasi di tingkat PPK ini rata-rata memang angkanya itu menggelembung semua. Nah, kalau saya tanya kepada KPU, menggelembungnya itu kepada partai tertentu atau menggelembungnya menyebar? Sebenarnya itu rata. Artinya bukan partai tertentu atau calon tertentu, presiden tertentu. Iya, sebenarnya ini merata ya, merata. Hanya yang untuk Pilpres ya, untuk Pilpres kan kemarin yang rame itu kan tidak bisa dikoreksi ya secara Sirekapnya itu. Nah, sehingga itu yang perlu juga diklarifikasi oleh KPU gitu ya. Tapi kalau yang di Jakarta yang saya awasi secara langsung, memang yang angka-angka itu kan bukan hanya untuk presiden, tapi juga untuk pilegnya. Ya, sama itu. Jadi indikasi yang menggelembung kepada paslon tertentu sebenarnya nggak ada. Kalau secara data nasional kami kan tidak punya, Bang. Ya, artinya kami melihat atau memotret di DKI kan itu ya. Tentu itu di luar DKI kami tidak punya akses ataupun SDM ke sana. Kami ngurusin di DKI 30.766 TPS ini sudah sangat meletihkan gitu ya. Nggak ada indikasi yang dituduhkan menggelembung hanya ke 02 misalnya. Yang laporan yang kami masuk dari tim 01 ada tuduhan itu. Tentu nanti akan kami proses dan akan dibuktikan tentu ya oleh pelapor kan gitu. Ada indikasi ya, laporan masuk secara resmi ada dari tim 01. Ya. Yang melaporkan kok gelembungnya kedua semua kira-kira gitu. Ya, kurang lebih tuduhannya seperti itu. Hanya ini kan baru masuk kemarin laporannya. Kami punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal. Ya. Artinya laporan itu memang masuk ke Bawaslu DKI Jakarta. Apakah memenuhi syarat material dan formilnya itu belum diputuskan oleh Bawaslu? Belum. Kami masih melakukan namanya kajian awal. Setelah kajian awal, kalau kajian awal itu kami mengecek apakah memenuhi syarat formil dan syarat materialnya. Nah, ketika itu sudah memenuhi syarat formil dan materialnya, tentu akan kami lakukan klarifikasi. Nah, nanti dalam tahapan klarifikasi ini kan ada saksi, ada alat bukti. Nah, ini yang akan kita uji kan itu. Gini Mas, ini kan pemilu hari ini itu kan dianggap pemilu yang agak sedikit lebih brutal daripada pemilu-pemilu sebelumnya. Karena money politik terbuka ya. Terus pembagian minyak goreng di mana-mana gitu. Itu Bawaslu-nya kesannya kok diam aja gitu. Sedangkan kalau orang melakukan pertemuan yang 15 orang di kampung itu Bawaslu-nya datang moto-moto terus memberikan surat imbauan. Padahal seharusnya kan hal yang begitu ya harusnya dilakukan oleh para caleg. Yang dilarang itu kenapa nggak dihimbau tidak boleh membagikan minyak goreng, sembako dan sebagainya. Itu sebenarnya yang perlu disosialisasikan oleh Bawaslu ya. Karena kan di pemilu itu kan ada tindak pidana pemilu, ada soal administratif, ya kan? Tindak pidana pemilu itu ya sebenarnya bagi uang, bagi dalam masif ya, bukannya 1-2 orang gitu. Seprovinsi se-DKI dibagikan uang misalnya, atau bagikan sembako bagi calon DPD se-DKI misalnya, itu kan harusnya Bawaslu memperingatkan bahwa itu dilarang. Ada nggak di DKI kejadian seperti itu yang kemudian Bawaslu mencegah? Kan ada fungsi pencegahan tadi. Mencegah supaya itu jangan terjadi gitu. Kalau kami sebenarnya sudah melakukan
upaya pencegahan itu sejak jauh-jauh hari. Ya. Bahkan di masa tenang kami melakukan patroli khusus pengawasan politik uang. Oh. Kami gerakkan seluruh jajaran kami mulai tingkat kabupaten kota, kecamatan, kelurahan sampai pengawas TPS. Oke. Kami melakukan patroli itu secara serentak, bahkan kami juga melibatkan dari sentra Gakumdu yang terdiri dari Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan. Nah, di dalam masa tenang itu kami sebenarnya juga mendapatkan laporan dari masyarakat. Kan kami membuka WA Center yang bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat. Di Jakarta Barat dan di Jakarta Utara itu sempat masuk ya aduan dari masyarakat, dan kami juga minta jajaran kami di Bawaslu Kota Jakarta Barat dan Jakarta Utara untuk melakukan penelusuran. Nah, memang modusnya itu bukan dilakukan oleh caleg kalau di DKI Jakarta. Oleh tim sukses lah. Ini melalui forum RT RW. Oh. Ya, jadi modus operandinya seperti itu. Tapi lagi-lagi kalau kita ngomong politik uang kan tidak mudah dalam hal pembuktian. Dan Bawaslu sendiri meskipun punya kewenangan dalam melakukan penindakan khusus untuk tindak pidana pemilu politik uang, tapi waktunya ini sangat pendek, hanya 7 hari. Nah, sehingga ketika dalam 7 hari kami tidak mendapatkan bukti permulaan yang cukup, itu jadi perkara ini menjadi daluarsa. Nah, ini problem secara regulasi ya, bukan kepada SDM yang kita di Bawaslu, tapi secara regulasi memang durasinya sangat pendek. Nah, sedangkan kalau kita ngomong secara faktual, bagaimana kita bisa mengungkap politik uang, itu kan harus ada saksi. Harus ada bukti yang mendukung itu. Kerap kali yang kita hadapi di lapangan, ketika kita mencari saksi, itu juga setengah mati. Nggak ada yang mau bersaksi karena dia nerima kali. Ya bisa jadi. Atau bisa jadi juga intervensi dari para pelaku ini kan juga tinggi. Kalau kita ngomong dalam konteks penegakan hukum, kalau kita ngomong penegakan hukum pidana umum, itu saja juga bukan perkara mudah kan gitu. Apalagi ini tindak pidana pemilu. Artinya variabel politik itu lebih dominan. Nah, maka dari itu orang yang harus harus berani memberikan kesaksian itu juga tidak banyak. Nah, ini problem yang kita hadapi. Tapi kita juga mengakui bahwa dalam konteks penegakan hukum pidana pemilu, khususnya politik uang, kami punya komitmen yang tinggi. Di pemilu 2024 ini ada satu perkara di Jakarta Timur, tapi itu tahapan kampanye kemarin, itu bagi-bagi minyak goreng. Itu sekarang juga sedang kita usut dan sudah masuk di sentra Gakumdu. Update yang terbaru itu sudah masuk dalam tahapan pra penuntutan. Nah, sehingga ini caleg DPRD caleg DPRD. Ya. Sehingga kami juga komitmen kami dalam menegakkan regulasi itu juga diuji memang ya di lapangan, dan sekali lagi dalam konteks penegakan hukum pidana pemilu itu waktunya sangat pendek kan itu. Tapi pengalaman 2019 di DKI Jakarta itu politik uang itu ada 4 perkara yang kita proses, dan itu semua inkrah sampai di pengadilan negeri. Ada ya? Ada, 2019 tapi ini Pak ya. Di Jakarta Utara itu pembagian minyak goreng. Di Jakarta Barat itu pembagian sajadah di sekolah. Di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan itu menjanjikan voucher umroh. Nah, itu menjanjikan. Kalau dalam konteks penindakan politik uang itu kan memberikan atau menjanjikan sesuatu. Nah, uang atau materi lainnya sebenarnya. Jadi tidak harus uang, minyak goreng, sajadah itu kan bukan bahan kampanye. Sehingga itu bisa diproses oleh Bawaslu di sentra Gakumdu. Oh, itu sampai pengadilan? Inkrah? Inkrah yang 2019. Calegnya yang kena atau tim? Calegnya langsung. Karena kebetulan pelakunya itu adalah calegnya. Caleg terpilih atau nggak terpilih manfaatnya? Karena itu terbukti di pengadilan, sehingga dicoret dari mencalekan.
Oh, Jadi kalau tindak pidana pemilu. pemilu itu sanksinya kan sebenarnya ada 3. Ya. Sanksi pidana, denda, dan administratif. Oh. Nah, setelah putusan pidananya inkrah di pengadilan negeri, lalu kami merekomendasikan kepada KPU untuk melakukan pencoretan. Oh, sehingga walaupun dia sudah terpilih misalnya, kan inkrahnya bisa setelah pemilu. Kebetulan yang kena ini di 2019 tidak ada yang terpilih. Kan itu. Ya. Dan dihukum itu sebelum pencoblosan. Sebelum pencoblosan memang. Karena di tahapan kampanye. Kan pemilu 2019 tahapan kampanyenya kan panjang. Agak panjang. Betul. Kalau sekarang kan hanya 75 hari. Ya. Iya. Ini ada perbedaan yang signifikan dalam tahapan kampanye itu. Oke. Sekarang ini kan semua PPK atau di TPS masih berjalan proses di PPK dan beberapa mungkin sudah pleno. Nah, pesan Mas Beni selaku Bawaslu terhadap masyarakat dalam proses yang lagi sedang berlangsung ini, kira-kira apa yang mau disampaikan? Ya, kami Bawaslu DKI bersama seluruh jajaran dari tingkat provinsi, kabupaten kota, kecamatan dan kelurahan, sekarang secara bahu-membahu kami masih mengawasi proses rekapitulasi di kecamatan. Seluruh proses rekapitulasi itu kita awasi secara melekat. Dan kami pastikan bahwa Bawaslu akan mengawal seluruh proses rekapitulasi ini supaya tidak terjadi kecurangan atau manipulasi suara. Karena apapun itu, yang namanya pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat dalam memilih presiden maupun DPR. Tidak boleh ada suara rakyat itu yang dimanipulasi oleh oknum-oknum peserta pemilu maupun oleh penyelenggara pemilu. Dan kami mengajak seluruh masyarakat DKI Jakarta ketika ada dugaan pelanggaran, manipulasi maupun kecurangan dalam rekapitulasi, silahkan melaporkan kepada Bawaslu DKI. Kami berjanji akan menindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan kami juga pastikan Bawaslu DKI Jakarta akan menjadi benteng bagi kedaulatan rakyat ini sendiri. Karena pemilu kalau sudah istilahnya suara ini tidak dijaga, itu kan tidak ada artinya, Bang. Artinya kami mau memastikan, apalagi DKI Jakarta ini sebagai barometer barometer politik nasional. Kalau misalkan di sini terjadi kecurangan, manipulasi, rekapitulasi, bagaimana ini menjadi yang di luar Jakarta kan itu. Nah, maka kami sebagai pengawas pemilu dengan segala daya dan upaya akan mengawal proses rekapitulasi ini secara berjenjang dan kami pastikan pengawasan kami secara melekat. Dan kami juga sudah wanti-wanti kepada KPU DKI Jakarta supaya tidak seenaknya dalam melakukan proses rekapitulasi ini. Rekapitulasi ini harus dilakukan secara benar. Artinya tidak boleh misalkan rekapitulasi ini hanya dilakukan oleh PPK sendiri. Harus ada saksi dari partai, harus ada pengawas pemilu, sehingga semuanya melihat. Tidak ada istilahnya rekapitulasi yang dilakukan secara diam-diam. Nah, karena ini adalah marwah kita sebagai penyelenggara pemilu menjaga kemurnian suara rakyat atau kedaulatan rakyat ini yang nantinya menentukan pemimpin di eksekutif maupun di legislatif. Baik, hari Sabtu akan ada pemilu lanjutan di sekian TPS. Nah, harapan Bawaslu kepada penyelenggara, kepada masyarakat akan melakukan pemilu Sabtu ini, kira-kira Mas Beni mau nyampein apa nih? Ya, di hari Sabtu besok memang ada pemilu lanjutan di Jakarta Utara. Ya, kami berharap dan mengajak seluruh warga masyarakat khususnya di Jakarta Utara, silahkan datang ke TPS kami akan mengawasi secara langsung bahwa proses dalam pencoblosan hari Sabtu besok supaya bisa berlangsung secara demokratis, secara luber dan juga jurdil. Dan kami akan mengawasi secara melekat mulai dari pencoblosan dan juga penghitungan suaranya. Dan kami minta juga kepada masyarakat yang sudah mendapatkan surat undangan untuk memilih pada hari Sabtu besok juga datang ke TPS menyalurkan hak pilihnya sebagai sarana dalam melakukan kedaulatan rakyat itu sendiri. Baik, terima kasih Mas Beni. Sama-sama Bang Rio. Atas data Mas Beni, kami yakin ini waktu-waktu yang sangat sibuk bagi
teman-teman di Bawaslu dan KPU untuk menyelesaikan proses tahapan pemilu ini. Ya, kami masih terus keliling. Masih terus keliling ya. Mudah-mudahan sukses pemilu di DKI hari Sabtu juga gitu. Dan Mas Beni dan kawan-kawan kita harapkan bisa bekerja secara maksimal. Terima kasih Mas Beni sudah diundang. Dan terima kasih teman-teman semuanya. Kita jumpa lagi minggu depan dengan Politik Taktis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.